Tinggal di mana, Bu? Jakarta. Ayo duduk sini. Ayo. Iya, selamat ulang tahun ya. Makasih banyak. Tinggal di Jakarta, di rumah tinggal sama siapa aja? Pegang mic ya, Bu. Di Jakarta tinggal sama siapa aja? Serumah sama anak, sama cucu 2. Jadi bertiga, berempat sama ibu? Anak 2. Anak? Anak 2, cucu 2. Sama 5 ibu? saya. Oh iya. Sehari-harinya apa, Bu, kegiatannya? Saya sehari-harinya nganggur. Nganggur? Sebelum nganggur apa kegiatannya? Dulunya jualan, Pak. Yang dijual? Sembako. Sembako. Ya, agen sembako. Pernah Agen juga, sembako? ya kayak beras, gula, terigu, rokok gitu. Terus suami ini sakit. Sakit apa? Stroke. Oh, stroke. Kurang lebih 10 tahun dirawat. Meninggal udah Meninggal. lama. Udah lebih 5 tahun. Tapi ibu sempat ngerawat 5 tahun ya? Lebih puluhan tahun. Soalnya udah 2 kali kena stroke. Yang belakang ini parah. Yang gak bisa bangun tuh kurang lebih 3 bulan. Gak bisa bangun? Iya. Ibu umur berapa sekarang? Nanti bulan depan insya Allah 67. 67? Waduh, masih muda banget. Anggap, Pak. Kayak pikir gadis usia 20 tahun. Bapak bisa aja deh. 67 masih muda banget. Cucunya udah 7. Cucu 7, anak? Iya. Anak semua 5, tadinya 6, ada 5 sekarang. Oh iya. Iya. Nah, ibu tahu RDI dari mana? Facebook, Pak. Facebook? Iya. Kok bisa ketemu Facebook RDI? Nggak tahu kalau saya buka terus nongol Pak Haji melulu. Jadi saya kalau nonton kadang sampai jam 3. Hah? Jam Saya 3? bilang, gimana mau mandi nih jam segini? Takut keliengan, kan suka keliengan. Jadi sering ke Iya, dokter. jangan. Terus? Jadi ya sekali saya paksa. Aduh udah baca ngaji 3 juz. Udah nggak kuat tidur, ceritanya jam 3 lewat. Aduh bisa sholat subuh nggak? Tahu-tahu 5:30 baru bangun. Subuhnya kali. Udah terus itu ya ke bawahnya tuh jadi 2 hari tuh bawahnya ngantuk lemes. Ngantuk lemes. Iya 2 hari itu. Iya. Bu, apa yang tertarik dari Facebooknya RDAY sehingga ibu maksain nonton Facebooknya RDAY kalau boleh tahu, Bu? Ya nomor 1 ya zikirnya itu. Ya. Mengajinya, Ya. ibadahnya. Cuman saya kayaknya nggak bisa continue rutin gitu karena suka ada gangguan kan sekamar sama cucu sama anak. Oh iya. Jadi saya kalau nonton tuh kan suka ada colek-colek itu saya dengernya gimana saya tempel sini nggak mau denger anak sama cucu. Iya. Apaan sih nih? Gitu kan? Iya. Jadi saya gitu. Jadi kalau anak saya kumpul cucu di kamar, saya ke ruang tamu. Oh, ke ruang tamu dengerinnya. Iya. Oh iya. Hindar. Jadi saya kesini tuh Pak. Iya. Nggak, dari kemarin mau kesini ada halangan, ada tamu, terus ada juga nyelawat. Iya. Nggak jadi. Pokoknya hari ini saya nekat nih. Keluar saya dari rumah jam 7 lewat, dapat bisnya jam 8 lewat baru dapat. Daerah mana, Bu, tinggalnya? Jakarta Utara Pak. Oh, Jakarta Utara. Iya. Terus? Terus sampai sini saya biasa Sendiri, Bu? sendiri Pak. Wow, gadis. Saya Luar biasa gadis. gastu. Habis dibilang gadis ya udah gastu. Ya dulu pernah anak saya mondok di pesantren Syahid Cipatok ya. Jadi saya agak Hah? Dekat rumah saya. Jadi Rumahnya saya- Haji Marco. Jadi saya sedikit tahu jalanan ini. Jadi saya bilang, oh kayaknya saya nanya ini dari mana sih? Saya tanya anak saya yang habis mondok. Itu mah sekitar lingkungan situ mah deket. Oh iya ya. Wah ada bayangan nih bisa tembus nih. Saya bilang gitu. Ya juga kan. Selesai gitu kan dapat kuliah pagi ya. Ya, gitu ya. Ya, Jadi ibu nyantren anaknya di situ. Iya tapi udah berhenti. Hah? Udah selesai. Cuma dapat setahun lebih. Dia minta keluar. Oh iya. Iya. Saya bilang masukin SMA mana kek mak? Udah saya kasihnya SMA favorit terima. Iya. SMA favorit di mana?
Yang dekat-dekat rumah lah, dekat Polres. Oh iya. Semen 13 Oh iya. keterima. Ya, terus dia masuk di Politekniknya ini apa? Dia mau ke luar kota gitu kuliah, jangan, bapak lu lagi sakit, jangan. Pokoknya deket-deket biarin swasta. Dapatlah Pancasila tuh dia di situ kos. Terus lama-lama ya udah mau selesai bapaknya meninggal. Meninggal. Iya. Terus dia kerja di PT apa nggak tahu, kadang Kalimantan, kadang di Pekanbaru nih sekarang nih. Ya. Nah, ibu kalau cerita ke putri tercinta atau ke cucu, jadi apa itu, nonton apa? Saya nggak Lihat pernah kasih apa? denger. Soalnya kan suka ada yang colek-colek itu, ntar dia apaan sih mah, nonton apaan sih? Oh iya, Saya nggak mau digituin. Iya. Udah rahasia saya sendiri. Oh, Jadi, iya. saya mau kesini itu, Ya. anak saya bilang mau kemana sih mah? Aku ada urusan di Bogor. Ya. Doain ya biar kelar. Ya Ada udah. urusan di Bogor. Ada urusan di Bogor. Lagi di jalan di bis telepon mempunakan. Kemana sih? Kita kecilnya sih. Enggak bisa, gua ada urusan. Heeh. Lagi di jalan ya di bis. Ngobrol dulu. Enggak usah didengar orang. Aku enggak dengar kalau enggak pakai ini. Hands free. Enggak bisa. Heeh. Nanti aja kalau aku balik. Iya. Dia kecilin sih, enggak tahu. Itu enggak tahu. Saya bilang di bis nih jam 5 tahu terakhir. Iya. Jam 5 baru masuk. Nginep deh kalau gitu. Iya, nginep ya. Nanti Iya. disiapin penginapannya ya. Jadi ntar malam ikut tahajud anak yatim. Kalau ibu kuat, nanti malam kan ada tahajud. Iya. Setiap malam. Iya. Nah, nanti ibu nginep. Iya, karena saya ini orang nganggur, pengangguran. Iya. Saya ada kontrakan agak jauh, saya kontrolnya cuma 5 petak tuh, cuman ada 2 yang ngisi. Iya. Lama-lama nih bobrok, mending saya jual aja, pindahin ke dekat rumah gitu loh. Kalau ada yang jual dekat rumah, pindahin gitu. Iya. Pengennya saya begitu. Iya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu nih? Ya, hajat saya Maksain itu ke dari dulu RDAY. nih, Pak. Dari dulu nih, sama laki bilang, kita beli erap minimal bikin musola. Gimana? Minimal bisa bikin musola gitu ya, Pak. Terus udah beli erap, ternyata erap itu sengketa. Erap Erap itu apa? tanah gitu, Pak. Ada tanah kapling-kapling dijual Di mana? daerah Priuk sana. Tanjung Priok. Ya. Udah beli, yang jualnya juga nyodorin juga brosurnya dari ustadzah gitu loh. Jadi Iya. kita yakin aja ya. Ya, namanya Belilah Ustadz 2. ya. Ya. Titelnya kan Ustadz. Titelnya Ustazah. Iya, 2 sepasang itu ustadzah. Percayalah kita ya, belilah 2. Lama-lama ceritanya, loh kok sengketa? Nggak ada, udah padahal ke notaris segala. Hilang begitu aja. Ya. Nah suami saya ini panggil tuh ustazah ke rumah. Bayar nggak lo? Katanya, kembaliin duit gua. Kata suami. Iya. Belum sakit itu waktu. Nggak Iya. tahu dibayar apa nggak, aku nggak ngurusin lagi. Iya. Iya. Jadi ibu tahu RDAY ini terus maksain hari ini Ya. ke RDAY, apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya hajatnya saya ya, kalau bisa sih dapat 10 M, saya bisa bikin musola atau minimalnya musola gitu ya. Ya. Kebetulan ada keluarga tuh, dia mau kondangan rumah kosong, Ya. kebakaran, Ya. sama masjidnya habis. Ya. Iya, Terus? itulah yang bikin nekat. Kesempatan. Kesempatan ya. Iya, dan lain-lainnya Pak. Jadi ibu hajatnya ini punya duit 10 miliar ya? Iya Pak. Boleh. Boleh. Jadi boleh pasti saya sabdain. Jadi gini Bu. Tadi kan saya ngobrol sama tamu saya sambil makan sate. Iya. Makanya kita tadi bawain sate anak yatim sampai kan nanti malam acara anak yatim sampai jam 9 malam. Iya Pak. Makan sate 2000 tusuk tadi. Saya tanya sama tamu saya, apa yang bikin bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar tapi tidak kerja? Wow. 1,
saya tidak punya sifat yang 18. Nah, coba ibu praktekin, gak boleh punya sifat 18. Tadi orang Jambi, saya nggak ada Pak Haji sifat 18. Saya diemin aja. Akhirnya dia ngomong. Ngaku. Pak, iya ngaku. Bahwa dia pernah ngajuin proposal tapi sampai hari ini belum dipanggil-panggil. Itu namanya 18 bukan? 18 berharap. Nggak boleh? Nggak boleh. Nah, mau saya ibu bisa nggak boleh punya sifat 18? Berkurang sedikit-sedikit. Nah, coba ibu lihat dari 18. Ada berapa sifat tuh kertasnya? Coba bu, dari 18. Kacamata. Ya. Aku mau lihat kacamata dulu ya. Sini kacamata. Rame nih kayaknya nih. Coba. Yang gelisahnya sering banget. Yang cerewetnya sekali-sekali. Cemberutnya sekali-sekali. Mikirnya banyak. Sedihnya kadang-kadang. Ngeluhnya kalau curhat sama ponakan. Jengkelnya sekali-sekali. Ya. Cemburunya enggak. Nggak boleh. Dendam ada sedikit. Ya. Jengkel sekali-sekali. Jangankan 18 bu. 5 aja nggak boleh. Jangankan 5. 1 pun nggak boleh. Iya, kadang saya maksa lakuin Pak. Terus keceplosan 1 kali, wah gagal. Langsung bilang, wah gagal. Ngeluh gak tuh? Ulang lagi. Itu namanya ngeluh gak? Iya. Ngeluh. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Gede hajat lah. Iya, janganlah ngeluh. Itu namanya komen gak? Komen. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat, nggak boleh komen. Itu namanya mikir gak? Mikir. Mikir terus tiap Sekarang malam. mikir, gede mikir apa gede hajat? Hajat. Gede hajat. Man, J, lo naik ke atas J, anak yatim sampai jam 9 malam gitu. Iya, makanan apa yang ada dikeluarin. Selain sate kalau habis suruh bakar sosis lagi. Bakar sosis, kentang goreng, apa aja dikeluarin. Minuman, Sony suruh beli minuman kalau habis. Panggil sini, ambil duit. Nah, sekarang gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat. Nggak boleh mikir. Kita nih kadang suka mikir. Mana ya? Besok harus ada yang dibayar. Saya nggak mikir kayak gitu Pak. Ya, saya jadi mikirnya, gimana? Pak, ada aja lah gitu. Bukan soal masalah gimana besok. Enggak Pak. Gimana? Itu mikirin anak. Sekarang kan kalau ibu mati, amit-amit jangan sampai meninggal. Itu anak tumbuh besar. Jadi direktur, bahkan jadi menteri, bahkan jadi presiden. Iya. Ibu mau tahu presiden yang sekarang? Rata-rata orang tuanya udah pada mati. Iya Pak. Semua presiden yang kemarin-kemarin pun udah pada mati. Jadi dia nggak tergantung orang tuanya. Kita kan sebagai orang tua, duh gimana ya kalau gue nanti meninggal. Saya nggak mikir. Nggak boleh. Aduh mikirin anak juga nggak boleh. Kadang si anak saya bilang, ngapain sih mah dipikirin si adek, udah gede juga. Gitu-gituin saya. Ya juga sih ya. Nggak boleh, tapi ibu berdoa. Tangannya ke atas. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Adek sekarang udah mandiri. Adek udah punya penghasilan sekarang sebulan 100 juta. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Begitu. Jadi kita tangannya ke atas. Hadisnya ada gak? Terangin hadisnya. Iya. Terangin hadisnya. Ya, Bu, ada penyemangat kita. Dari hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan, mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi ini menjadi penyemangat kita bahwa Allah pasti mengabulkan hajat kita dengan mengangkat kedua tangan kita. Jadi kalau ibu angkat tangan, Allah turun tangan. Tapi kalau ibu handle sendiri, berjuang sendiri, Allah angkat tangan. Kenapa nggak dikabulin Allah? Kenapa nggak ditolongin? Kenapa nggak? Kata Allah udah biarin aja, orang dia udah berusaha sendiri kok.
Jangan Bu, Ibu angkat tangan. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Adek sekarang udah punya penghasilan sebulan 100 juta. Padahal belum. Tapi ilmunya bersyukur. Iya. Begitu. Manjur, manjur. Terima kasih Allah, terima kasih. Adek sekarang udah mandiri. Adek udah punya penghasilan sebulan 100 juta. Kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Iya. Jadi Ibu harus prasangka baik terus sama Allah. Bahwa ini semua pasti udah seizin Allah. Pasti ini semua udah seizin Allah. Pasti ini semua udah seizin Allah. Pasti ini semua udah seizin Allah gitu. Ibu nggak boleh, adek nanti gimana atau gimana, nggak boleh. Enggak. Mikirin adek nggak boleh. Udah aja biarin. Nanti jalannya ada. Iya Pak. Terus apa lagi? Itu Pak, anak saya itu satu, yang nomor 2 nih. Laki perempuan? Nomor 3 perempuan masih gadis. Perempuan masih gadis? Iya. Umurnya berapa? 40 lebih. 40 lebih? Iya. Kegiatannya apa sehari-hari? Dia tuh apoteker. Cuman dia kalau udah Apoteker punya apotek sendiri apa enggak? belum. Dia selalu mau tapi belum ada modal. Anak saya dokter tiga-tiga punya apotek. Punya sendiri. Pengennya begitu. Iya. Terus? Tapi ini kayak agak keras hati. Kalau ada yang mau dia nolak melulu. Kawin gitu sono. Seringan begitu Pak. Ada hadisnya. Orang yang keras hati ada hadisnya. Terangin hadisnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda tentang hati yang keras, Ibu. Jadi kata Nabi, maukah kalian hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu Allah kabulkan. Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan semua hajat-hajatmu Allah kabulkan. Gitu. Jadi Bu tinggal paksain apa makanan favoritnya dia. Sedekahin kali jumlahnya anak yatim, RDA-nya 500 kali 12. Nanti anak Ibu nikah. Pasti nikah tahun ini. Itu sekali dibayarnya. Sekali dibayar, iya. Apa makanan favorit anak Ibu? Kan Ibu tahu waktu dia kecil apa sukanya dia. Waktu kecil semua dia suka. Iya. Sampai sekarang lemak-lemak dia suka. Nah, apa aja yang Apa dia suka? aja? Ambil salah satu. Salah satu. Ya. Makanan favorit sama minumnya berapa harganya? Misalkan makanannya 30.000 favoritnya dia. Minumnya 5.000 berarti 35.000. 35.000 kali 500 anak yatim kali 12. Nanti dia kalau serumah sama Ibu cebok alat kelamin Ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat minum dia. Sambil Ibu ngomong, nikah tahun ini. Dapat si ganteng, kaya raya, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, soleh. Nanti dapatnya itu. Ganteng, kaya raya. Nah itu dia masalahnya. Sekarang ini lagi ngambek dia ke rumah sepupunya nginep. Gak apa-apa nanti kalau dia pulang. Nanti kalau dia pulang bikinin minuman, makanan, pakai air cebokan Ibu sambil Ibu ngomong begitu. Lebaran kemarin saya bilang pulang nak, lebaran sini di rumah. Ya mah. Dia datang malamnya tuh salaman doang udah balik lagi ke rumah sepupunya. Masih ngambek, saya melin. Habis dia apa? Kalau kita ngomong ini ngomel melulu. Iya. Gedean ngomelnya dia. Iya. Kan jadi mancing emosi. Tadinya saya diemin aja. Tapi kok kita kalau udah tambah tua kok diomelin kayak anak-anak. Iya, nanti Ibu sambil praktekin ilmu RDAE yang tadi coba terangin. Kalau tangannya ke atas coba biar Ibu nanti praktekin. Dan yang tadi memang dengan hati yang keras, hati yang kaku, hati yang keras, yang susah dilembutkan, melembutkannya sudah diajari oleh Rasulullah tadi. Dengan cara menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya, memberi makan makanan favorit, makanan kesukaan kita. Dengan begitu pasti hatinya menjadi lembut.
Itu sabdanya Rasulullah seperti itu. Jadi kalau untuk melembutkan hati menurut Rasulullah, maka dengan sedekah makanan kepada anak yatim. Maka Pak Haji ngajari kepada kita tamu-tamu Pak Haji itu untuk bersedekah kepada anak yatim dengan ukurannya. Ukurannya, jadi itu nilainya, nilai makanan favorit. Secara psikologis, kenapa sih kok harus dengan makanan favorit? Karena kalau kita sedekah itu harus dengan sesuatu yang paling kita cintai, paling kita senangi, termasuk makanan. Berarti kita membersihkan. Pasti kalau kita makan makanan favorit itu, mohon maaf, makannya mesti lahap, mesti rakus. Gitu. Maka itu harus kita bersihkan. Terutama wanita yang duduknya di belakang di karpet itu makannya lahap, makannya rakus. Kadang makanan suaminya nggak habis, dia habisin sama dia. Alasannya sayang. Mubazir. Ya. Padahal tadi makan udah nyicip. Mama udah makan belum? Padahal tadi nyicip. Suami makan pura-pura nemenin. Suaminya nggak habis, sayang dihabisin. Itu biasanya para wanita yang duduknya di karpet dan nyender di belakang. Kayaknya rata-rata deh Pak. Wah! Bubrang. Dibelain. Rata-rata sih lihat ibu-ibu tuh ya, anaknya sisa makan berkah. Dihabisin ya. Dihabisin semua. Iya. Daripada dibuang, katanya Daripada capek gua masak. dibuang, dasar. Maka gak salah Pak Haji bilang 11-12 tadi. 11-12. Ibu 11, yang nyender di belakang 12. Terutama yang nonton YouTube sama TikTok 12 ya, TikTok. Facebook, Instagram, YouTube 12 lah. Lo dibelain lo sama ibu. Aku nggak belain siapa-siapa, cuma ngomong apa adanya. Apa adanya ya. Iya. Emang orang belakang begitu ya, Bu? Iya, jadi terutama apalagi yang sifat 18 itu Ibu. Jadi 18 itu harus kita buang jauh-jauh karena ilmu dasar RDAE yang diajarkan Pak Haji itu kunci utamanya ada di situ. Iya. Jadi kalau kita bisa membersihkan sifat 18 dari dalam diri kita, maka sifat yang positif yang akan tumbuh di dalam hati kita. Karena dasar yang disampaikan Pak Haji itu ada di surat As-Sams, Bu. Jadi yang Di Al-Quran. Di Al-Quran diawali dari wasamsi waduhaha. Nanti di ayat yang lanjutnya ketemu wa nafsyu wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi Allah menciptakan jiwa kita itu sempurna, sangat sempurna. Maka Allah maunya dijaga. Kenapa? Karena kalau kita menjaga, kata Allah, hidupmu pasti beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Qad, sungguh, pasti, niscaya hidupmu akan selalu beruntung. Hidupmu selalu beruntung, kaya raya, bahagia, sejahtera. Artinya apa? Apa saja yang kita pegang bernilai. Apa saja yang kita usahakan akan menghasilkan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya kata Allah? Zakkaha. Zakkaha, bersihkan zakat. Bersihkan. Hanya kemana? Hanya ke hati. Harus dibersihkan hatinya. Dibersihkan jiwanya. Disucikan, dimurnikan hatinya. Kalau artinya kita balik dalam bahasa yang bebas, kalau kamu ingin hidupmu selalu beruntung, apapun yang kamu usahakan selalu menghasilkan, yang kamu pegang bahkan yang tidak bernilai pun menjadi bernilai, maka syaratnya adalah bersihkan hatimu. Tetapi kalau sebaliknya, kalau itu kita pelihara yang Peli.
Dua kata, Hara. hara. Ibu milih yang peli aja. Hara untuk orang belakang yang nyender. Dipelihara. Kalau itu kita pelihara, maka Ibu, itu ayat yang berikutnya. Wa qad khaba man dassaha. Kalau yang di atas tidak ada wanya. Kalau yang ayat berikutnya kan ada tambahan wa, berarti lebih harus kita perhatikan. Wa qad, dan sungguh niscaya pasti kamu akan merugi. Apapun yang kamu lakukan itu selalu salah. Yang dipegang tidak bisa berkah. Kata Pak Haji, dipegang mangkrak. Alias dipegang mencolot. Mencolot. Itu biasanya nenen. Nenen dipegang mencolot. Nenennya kameramen. Jadi nggak bisa dipegang, lepas, pegang, lepas. Kecuali diremes. Nah, selalu merugi kata Allah. Karena apa? Karena kamu dassaha. Karena kamu mengotori. Mengotori hati dengan apa? Dengan pasir. Dengan 18. Dengan 18 Belas sifat itu. Itu kalau kita pelihara itu artinya mengotori hati. Kotor hatinya, jengkelan, komen, marah-marah, akhirnya pergi anaknya. Malah nggak bisa diberi ajak dari hati ke hati. Iya. Tapi bisa saja nanti dengan praktekin ilmu RDAY pasti akan menurut apa yang Ibu maukan. Tapi harus dengan hati, tidak dengan emosi. Ya, betul Ibu. Ya. Betul ya. Tapi maka kalau selalu beruntung harus dibersihkan. Kalau kita kotori hati kita akan selalu merugi. Begitu Ibu. Iya. Bu, sebenarnya kan tadi ditanya sama Bapak, tidak boleh dengan emosi. Kata Ibu, iya. Sebenarnya itu jawaban Ibu mewakili orang yang duduk di belakang loh, Bu. Orang di belakang tuh emosi mulu bawaannya, Bu. Masa? Iya, coba Ibu lihat mukanya, Bu. Emosi semua. Jadi Ibu nggak boleh emosi. Cukup orang belakang aja yang emosi, Pak. Ibu jangan. Emosi itu bikin penyakit. Setuju. Setuju. Kok Ibu? Kerjaku nih ke dokter melulu. Iya. Iya, 2 kali seminggu, tiap minggu. Itu kadang rawat nggak mau, diimpus nggak mau. Mau di rumah aja biar sehat. Obat aja banyak. Bisa gak Ibu nggak emosi mulai pulang dari sini nanti? Insya Allah diusahakan. Bisa ya, harus bisa. Saya nggak mau Ibu seperti tamu saya yang duduk di belakang lagi di karpet nyender. Dia bawa ini emosi aja. Sama siapa? Sama pasangannya. Kebetulan Ibu udah nggak ada pasangannya kan? Nggak ada. Jadi Ibu emosinya udah diamputasi. Kalau yang belakang belum. Masih nyolot dia. Masih dipiara. Iya. Terutama kalau di WhatsApp lama jawabnya. Terutama kalau di Japri lama jawabnya. Lampu mati alasannya. Kok Bapak tahu? Kan kita ngalamin, Bu. Oh, Papa coba dong video call, Papa coba dong fotoin tamunya tinggal berapa. itu orang-orang yang di belakang tuh, Bu, yang lagi nyender duduk di karpet. itu kerjanya ya. Iya. Papa, tamunya tinggal berapa lagi, Papa, gitu. Orang kita lagi serius nerangin kok suruh jawab. Ya entar lah, maleman lah. Jadi intinya gini, Bu. Sifat 18 nggak boleh ada. Karena tamu saya tadi perempuan usianya 50 tahun. Tidak bekerja tapi penghasilannya sebulan 10 miliar. Tadi ngasih buat acara anak yatim besok 10 Muharram. Bikin acara 1 miliar tunai. Nah mau saya, Ibu juga seperti dia. Mau saya, mau. Nah sifat 18 nggak boleh ada. Terutama tadi emosi sesaat. Atau jengkel sesaat. Ya. Kalau Ibu kan udah nggak ada suami. Jadi nggak boleh emosi sesaat ke suami, Ibu bisa. Kalau yang di belakang belum bisa. Nah, Saya sebenarnya di rumah udah merdeka. Ibu sama si bontot. Suka- Sama putri Ibu yang tadi umur 40 tahun. Bisa gak tuh?
Jadi ibu nggak boleh emosi sesaat sama si bontot, sama si putri ibu yang tadi umur 40 tahun nggak boleh emosi sesaat, jengkel sesaat. Ya gitu. Kalau yang belakang kan sama pasangannya, itu wajar lah. Namanya itu bom-bom kar yang begitu. Kayaknya kalau sama anak saya yang umur 40 tahun ini, bisa sih saya mesti harus jaga jarak gitu, nggak ngomong sembarang, nggak boleh. Ya. Kalau masih Cara yang- bontot Sebontot itu rumahnya pisah Pak, dia jauh. harus bisa ya. Bekasi, ya. Cuma yang nomor 5 ini, nomor 4 ini, dia buka usaha konter sama suaminya. Tapi kayaknya sekarang merosot banget, sepi. Jadi anak karyawannya tuh tadi Biarin dia usaha konter merosot, biarin. Yang penting ibu praktekin ilmunya RDAY, kan cair 10 miliar. Nanti dia kita kasih modal 100 juta, gede-gedenya 200 juta. Amin. Gitu. Jadi dia yang kita kasih modal. Jadi yang praktekin ilmu RDAY ibu aja. Dia nanti kita kasih modal. Makanya saya tuh kesini. Saya Pak. kan praktekin ilmu RDAY saya. Saya aja praktekin. Gitu. Saya itu kesini Pak kayak orang sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Anak Belakang juga sembunyi-sembunyi itu bu. Mama mau kemana? Anaknya 4 dia diem aja mendek-mendek. Anaknya 3 dia mendek-mendek. Terus Mama mau kemana? Ke Mama mau Bogor. kemana? Ada urusan. Dari kemarin mau pergi tapi ada tamu. Tapi yang saya rasakan nih Pak, kalau kan Bapak bilang alhamdulillah 999 kali. Tuh kalau saya lakuin tuh ya sekali 2 kali sehari, kayaknya hati ini gembira gitu, Alhamdulillah. seneng banyak ceria. sama yang gitu. belakang belum dilakuin tuh bu. Dia cuman iya aja tapi belum praktekin bu. Itu namanya ibu apa itu ya? Istri apa itu ya? Ibu-ibu Pak. Istri risol. Istri lumpia. Terus? Iya bawahnya seneng gitu, gembira. Alhamdulillah. Jadi bu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. 999 Iya. kali, sehari 27 kali. Oh 27 kali. Ya Belum. minimal. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orang yang baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali, minimal sehari 27 kali, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba ibu praktekin. Alhamdulillah, 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 Iya. alhamdulillah, alhamdulillah. Sehari 27 kali minimal. Saldonya ntar nggak di bawah 1 M. Nanti anak ibu kasih modal tuh. Iya, yang Pak. buka voucher 100 juta, gede-gede 200 juta. Siap. Bisa. Terus apa lagi? Kedua, ibu paksain kalau ibu sholat tobat yang 18, ibu jangan sampai kelihatan sama anak cucu. Nanti dia nanya, mama sholat apa kok banyak banget? Itu yang bikin ribet Pak. Oh. Sekamar sama anak cucu. Iya itu salah satunya saya takut. Nanti ini kalau pulang saya diem-diem aja nih paling. Dari mana sih? Paling saya bilang ini habis sedekah ini apa pondok anak yatim. Itu aja jawabannya saya paling. Nggak ada yang lain-lain. Nggak nanti dicecer. Ya. Jadi Pasti ibu paksain sholat tobatnya yang 18 kali salam dari maghrib sampai isya. Itu 18 kali salam atau 18 rakaat? 18 kali salam. Jadi 32. 30. 32. Ya. 1836 ya jadinya. 36. Kalau 32 buat orang belakang bu lagi linglung. Kalau ibu 36. Belakang lagi Tapi linglung. ini Pak lutut saya ini sakit. Jadi saya sholatnya begini Pak. Sujudnya di kursi. Boleh nggak apa-apa. Jadi ibu 18 dari maghrib sampai isya. Saya baru sekali nyalain ngerjain 18 rakaat. Jadi 9 kali. 9 kali salam. Iya. Ntar enggak 18 kali salam ya. Oh 18 kali salam ya. Ya. Terakhir nih bu. Ibu bisa gak paksain? Paksain ibu bisa gak? Itu sifat yang 18 nggak boleh ada. Diusahakan. Ibu rumahnya di mana? Jakarta Utara. Nah nanti kalau ibu pengen paksa pengen pulang nanti kita anterin. Kita ada mobil kok antar jemput.
Nanti ibu saya anterin sampai Tanjung Priok. Di pinggir laut apa di tengah laut? Nggak jauh dari pelabuhan. Nanti kita ada Agus. Nanti dianterin bu. Sampai nanti ibu turun depan rumah kita anterin. Ibu mau turunnya digendong apa dibopong? Gitu. Mobilnya nggak ada mereknya kan? Nggak ada. Nggak salah, Mak. Kijang Innova, sedekahnya Mbak Rati. Sedekahnya Mbak Rati Kijang Innova. Rumah Warna saya di hitam. pasar. Apa? Rumah saya di pasar. Oh iya. Jadi kalau pagi tuh penjual kaki lima tuh sayur apa tempe itu depan tangga saya. Oh iya. Garasi mobil saya disewa tukang sayur. Dan sebelah penjual baju anak-anak. Ya itulah yang saya pakai belanja hari-hari. Ya. Dari situ. Nanti kita anterin aja ibu, anterin. Nah saya nggak ada kerjaan. Nanti saya anterin. Saya Makasih anterin. Pak. Iya, dianterin. Iya. Ibu tinggal nyiapin pantat yang pas biar nggak goyang. Perjalanan jauh Bogor Tanjung Priok. Tanjung Priok. Nanti ibu mau didampingin kameramen saya gak yang istrinya 5? Ada kameramen saya tuh istri 5. Jangan masuk kamera. Istrinya kameramen saya istrinya 5. Dia kemarin mau nikah lagi yang ke-7. Saya bilang yang ke-6 dulu. Kata dia nggak mau. Gue maunya lompat. Dasar lu gue bilang. Nah jadi nomor Seminggu 1. ya. Nomor 1 ibu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Iya, Pak. Gimana caranya saya nggak mau tahu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Paksain sifat 18 nggak boleh dilanggar. Ibu harus senang, harus gembira, harus ceria. Paksain. Kedua, bisa nggak bisa harus, mau nggak mau harus. Harus. Ya, Ibu sifat 18 nggak dilanggar plus ibu paksain tidak boleh berharap apapun yang ibu kerjain pasti terkabul. Pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul. Gitu. Jadi ibu nanti praktekin ilmu RDAY ngumpet-ngumpet aja, jangan sampai ketahuan anak. Iya, Pak. Kalau anak nanya Cucu langsung. saya kelas 5 SD sama kelas 3 SD. Itu kan lagi cerewet-cerewet itu cewek. Iya. Nenek sholat apa kok banyak bener? 18 kali. Nenek sholat apa? Udah biarin abaikan dulu. Terus kalau misalkan dia ngomong, ibu nggak boleh kepancing jengkel. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat dong. Nggak boleh jengkel. Ini gimana ya, nggak bisa dipikirin tapi terpikir ya Pak ya. Nggak boleh. Ini saya ada masalah apa? PBB rumah itu ternyata. Apa? PBB rumah. PBB. Pajaknya itu ternyata kok jadi puluhan juta. Sekarang Iya, hampir 50 juta. pajaknya, Iya. PBB-nya. Ada tulisan prautang setelah ngurus sertifikat. Sekarang kan harus alihkan ke elektrik ya. Katanya nih nggak bisa, harus dihilangkan dulu nih prautangnya, dibayar sekian. Jadi dari bulan lalu pertama saya ada duit bayar 5 juta. Terima uang arisan lagi, saya bayar lagi 12 juta. Ya. Jadi udah 17 juta, sisa 28.600 lagi. Bagaimana ini duit? Pokoknya saya mau store ke sini dulu. Iya. Amat. Saya gitu aja Pak, pokoknya hati saya nancep ke sini dulu. Ya. Iya. Nanti Saya nggak pasti tahu. lunas bu. Kameramen bu, Ya. pajaknya nggak pernah dibayar sama kameramen. Yang bayar istrinya. Kameramennya malah makan aja, makan mulu. Makan mulu. Dia nggak boleh lihat makanan nganggur, pasti langsung diserusuk. Jadi ibu nanti paksain ibadahnya jangan sampai kelihatan sama cucu. Kalau ibu cair 10 miliar, anak modalin 100 juta yang dagang voucher. Bisa? Bisa. Oke, jangan dia tanya, Mama dari mana kok punya duit 100 juta banyak bener mah? Terus saya jawabnya apa? Ada aja rezekinya, udah kamu pakai dulu dah gitu. Nggak usah pengen tahu. Mama praktekin lagi kan cair lagi 10 miliar yang kedua. Modalin semua anak-anaknya. Bisa? Kalau baca Quran maksain 12 juz bisa gak Ma? Saya bisa 1 jam 1 juz. Jadi dari bangun tidur
jam 00 sampai matahari terbit bisa berapa Itu juz saya mah? sanggupnya 3-4 juz doang. Ajarin. Udah ngantuk Ngaji banget. cepat. Nih mah dengerin mah. Nih, ajarin cara ngaji cepat. Ajarin. Emang kurang cepat ya Pak? Kurang Satu juz cepat, satu jam. kurang cepat karena Satu mama jam. bodinya sama kayak orang yang duduk di belakang. Bodinya sama, Iya, jadi Ibu. ngajinya agak lambat mah. Jadi ngajinya Bodinya dipres dulu mah. memang harus dengan kecepatan agak lebih dikit, tapi tidak harus cepat banget. Tapi cepat tapi tetap terjaga makhrajnya, Iya, yang tajwidnya panjang-panjang. masih tetap terjaga. Tapi harus dibiasakan. Cara membiasakannya dengan apa? Dengan membaca ayat-ayat atau surat yang kita hafal. Nah, itu. Tapi biar tidak hilang. Jadi contohnya apa? Yang terukur nanti kalau satu halaman itu kan ada 15 baris. 15 baris ya, satu halaman, satu juznya berarti ada 10 lembar. 9 lembar. Ya. Berarti ada 18 baris. Targetnya berarti sebagaimana kita mampu membaca satu halaman itu 1 menit. Wow. 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 Pelan-pelan mah. Pelan. Pertama mungkin 2 menit. 2 menit. Pertama berarti 1 juz 1 jam bisa 2 juz. Kalau 2 menit. Berarti kan butuh berarti 30 menit. Berarti kalau 2 jam dapat 2 juz dilatih. Tapi kalau kita bacanya memang harus dilatih dari baca yang hafal. Misalkan tulisan yang ditulis di Quran yang 1,5 baris itu surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Itu tulisannya 1 baris tambah setengah. Kalau alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu 3 baris. Berarti yang enak yang mengukurnya yang inna a'toina. Jadi kalau ibu baca inna a'toina kal kautsar dinikmati banget begitu, Iya. 1 jam nggak dapat 1 juz, Nggak dapat. maka dilatih speednya, kecepatannya ditambah, latihan kecepatan dan suaranya memang kalau kita bersuara keluar semua penuh full, satu energinya keluar banyak, lancar banyak keluar Iya, kan, iya. jadi cepet capek, tapi juga tidak boleh dibatin, tapi harus tetap keluar suara. Jadi kalau ngajinya tetap harus keluar suara sedikit, tapi jangan full. Kalau full Datar. energinya habis. Datar saja. Datar. Berarti kalau ibu latih inna atau inna 1 menit itu bisa 10 kali baca inna atau inna, ukurannya itulah kira-kira. Oh. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Cepat lagi, ndak salah ininya, makhrajnya, tajwidnya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Ibu pakai jam itu yang detikannya jalan 1 menit dapat berapa baca inna atau inna, atau alam taro kaifafa itu kan 3 baris, berarti minimal dapat 5. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu kalau kita bisa dapat 5 kali baca, berarti kita mampu 1 menit 1 halaman. Latihannya alam taro yang agak panjang dikit ya. Jadi agak cepet. Bukan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lama, 1 jam itu 1 juz. Tapi kalau dipercepat lagi, tapi nggak salah, karena bacaan alam taro ini kalau kita tepat itu berarti tajwidnya, makhrajnya kita masuk. Kadang banyak salah di sini, di alam taro ini banyak salah. Imam-imam bacanya alam taro tapi banyak salah kadang. Ya. Jadi alam, nah ini juga salah kan? Cepet.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini kalau bisa 5 kali 1 menit diukur kecepatan. Oh kurang cepat. Cepatkan lagi intonasinya. Alam taro kaifa fa'ala rabb. Ini keluarnya jangan, ini kan masih full. Iya. Butuh energi Iya. keluar. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Keluar tapi tidak energi full. Enggak cepet capek. Iya, Pak. Bisa Bu ya. Jadi masih ada, ibaratnya masih ada serep. Ada serep, tidak full, tidak 100 tenaganya, tapi kalau kecepatannya tetap. Tapi energinya nggak keluar. Energinya. Cuma kayaknya si mata saya yang kalah. Ini kacamata saya pakainya. Ada 2 kacamata, satu di atas ini lagi. Kalau udah capek ini nggak kelihatan, pakai yang satu. Yang satu udah mulai kabur nih, wah udah nggak bisa itu. 1 jus, napas. Lelah. Nanti pelan-pelan bisa kok, Bu. Bisa. Terbiasa nanti. Terbiasa, Bu. Yang belakang kan yang ibu-ibu nyender juga karena dia nggak biasa, Bu. Bukan baca Quran malah nyemil dia. Kalau saya Paksain, Bu. Kalau saya enggak ya, Pak ya. Enggak. Ibu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama yang di belakang. Pokoknya gini, Bu. Maunya saya gini, Bu. Ibu sambil jalanin, sambil hatinya gembira, nggak ada beban. Iya, Kebanyakan Pak. kan teman-teman meraktekin ilmu RDAE ada beban. Jadi truk mau naik ke atas, dia bawa beban. Akhirnya pelan jalannya. Kalau bisa bebannya dibuang. Jadi naik ke atasnya kosong. Ringan. Iya, nanti turun dari atas, bawa deh tuh. Ya batu, ya bawa pasir, ya bawa hajat terkabul maksudnya. Iya, Pak. Sayuran, jadi turunnya enak. Ibu jangan ada beban, saya nggak mau. Ibu harus legowo, lapang dada. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak sih? Iya, cekekekan sendiri. Ibu cekekan sendiri. Iya, tapi anak saya, cucu saya udah pada ngorok. Oh, udah pada tidur. Iya. Kalau mereka belum tidur tuh HP nempel di sini. Jadi dengerin YouTube Ibu Iya, cekekekan sendiri. cekekan sendiri ya. Iya, maksud saya mau Ibu di usia Ibu sekarang 60, Iya, 67. 67. Bulan depan. Saya mau duit ngejar Ibu. Amin. Bisa? Amin. Ajarin, nyentongin duit cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Nyentongin duit cair 10 miliar. Pak,